dengan doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pagi, Pak. Waalaikumsalam pagi Pak. Pagi. Kita absen dulu lagi. Jujur aja, saya juga belum kenal kamu. Kita kenalnya hanya dari apa? Di dalam PJJ jarak jauh. Kamu kenal saya itu wajar. Kalau nggak kenal nama gurunya itu masih kurang ada. Kalau saya tidak kenal kamu, mohon maaf, memang iya memang sama sekali. Jangankan kamu, anak wali kelasnya sendiri juga saya tidak kenal. Tadi saya ngobrol, saya ke Bella sini. Bella tadi kita ngobrol, saya siapa Pak? Karena itu anak sendiri ya. Saya nggak tahu, ayah itu Pak. Oh, ternyata orang bersaing. Besok lagi. Ini dia asisten saya. Adinda, Rizka Sakiti. Oh ini. Tahunya kita selalu sukses. Kamu aku mau join nggak mau deh. Kan kamu kan tadi kesini dulu. Depannya balik ya. Kan kesini dulu. Kan kita otomatis kalau DPR ini kan. Bos salah tadi. Kemana? Bos salah saya. Nah, join ya. Ya. Namanya juga aku dilukis nih Pak. Ini orang ini. Bapak ini saya. Nama ini. Berapa? Ini Pak saya tiga. Masa itu nanti kesini kok nggak masuk gitu loh. Sidangnya maka kita biasa kita gitu. Saya kok begitu? Terus kan? Tadi dia ngajar nggak mau pakai itu. Terus gila. Enggak ada sih, dia kuat kok. Ada yang begini. Oh, astagfirullahaladzim. Mati. Kita masih dulu tuh. Harusnya sih jangan dimatiin nggak biarkan. Iya, banyak yang nggak pakai juga awal-awal kan. Ini kan tadi saya itu Bapak bilang kenapa bisa di sana-sana ada dia di situ. Jadi saya nggak usah lihat ke situ kan ngapain saya mau di sini. Tok aja tuh. Oh, ada. Ini tongkat kerasan, dia berasa bisa, buat tongkat sebelah bisa. Ya, itu. Masa menyalain. Nanti suara dia keluar. Coba tanya. Halo, yang di PJJ, kedengaran suara Bapak enggak? Kedengaran, Pak. Kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Sekali lagi, halo. Ya Pak. Ya Pak. Bukan, di sana suara yang lemes banget. Padahal dia udah makan minum ya. Kamu belum. Ada ini aja. Karena terang itu atasnya sih. Belum ditutup. Oh, belum ditutup.
Oke. Ini sebetulnya PTM ini untuk latihan, untuk ke depan. Mudah-mudahan kita doain, mudah-mudahan nanti semuanya kita bisa sendiri. Jujur aja, kalau kayak gini, itu kita akan pernah konsentrasi di. Halo, suara saya kedengaran nggak nih? Agak kecilan. Bapak ngomongnya biasa kayak kecil gitu, Pak. Iya Pak, jadi menggema di ruangan. Ya, saya tuh harus keluar. Oke deh. Bapak ngomongnya dekat kamera aja, Pak. Tapi itu biasa saya di diri. Saya memang harus belajar yang ini. Saya dia dulu memang hai. Kedengaran ya? Oke, nafas. Oke, kayaknya saya bilang dulu. Jadi saya kasih tahu dengan kalian, nak, lihat yang saya pertama. Kedengaran ya Pak? Suara saya kedengaran nggak masih? Kedengaran Pak. Belum baru Adinda. Oke, Adinda udah. Ainur Madifa. Panggil Nur ya, Ainur. Ajeng Musyarofa. Alif Ilyas. Anissa Nurhanimah. Ya, Arif Maulana Ibrahim. Aura Jasmine. Ya, Asel. Oke. Bella Rahmilia Umairo. Bella ya. Danendra. Masih. Danis Putra Tomaludin. Fadil Yusuf. Yang saya suka dengan IPA 3 itu, yang penting aksen kamu masuk. Yang bagus saya senang banget. Dan saya sedih. IPA 2 juga bagus. IPA 2 asalnya dari IPA 1 dan IPA 2. Yang saya ajarkan di IPA 3, di IPA 4 waktu IPA 11. Sekarang di 12 IPA 1 dan IPA 4. Dan itu tidak pernah berubah. Saya kepengen kayak begini. Itu yang susah, saya nggak tahu. Memang udah sebetulnya ya. Makanya alhamdulillah saya jadi wali kelasnya di IPA 2. Kalau Bu Nunu mah enak banget ya, dari pertama dia main job terus. Jadi saya pengen berubah, tadinya ganti orangnya kenal itu biar kenal, tapi nggak apa-apa saya gitu. Oke, terima kasih, saya salut itu. Pengalaman Bapak di kelas 3, karena saya memang megang kelas 3. Saya cuma menunjukin kamu yang pertama. Yang nilaimu, halo, yang di rumah kedengaran nggak nih? Kedengaran Pak. Aman, Pak. Saya nasihatin buat kalian dulu semuanya. Saya udah ngomong belum waktu itu? Belum ya? Jadi, lihat nilai raportmu di kelas 10, di kelas 11, nanti semester 5 saya akan melihat nilai itu. Saya tidak pernah ada yang membunuh orang, tidak. Membunuh peserta, saya harus lebih bagus. Ya. Kalau saya bilang bagus, bagus. Yang penting kan satu, baik sama guru, disuruh juga sama guru, oke. Acen itu yang paling itu ya. Dan satu lagi ya, kalau ini sukses ya kamu sendiri. Ya. Kami cuma bisa doa, orang tua cuma bisa doa. Dan mintalah doa kepada orang-orang terdekat kamu. Jadi, kenapa Bapak bilang itu pengalaman Bapak untuk anak saya? Anak saya dulu gitu, saya bilang, dobrakan yang pertama di kelas 10. Kelas 10 dobrakan yang bagus, nanti di kelas 2 dia akan naik, kelas 11 dia akan naik. Nanti kelas 3 dia akan memiliki. Jadi yang pertama, kejar jalur undangan. Tapi jalur undangan juga harus memilih apa? Memilih yang benar. Dan saya sudah 3 orang yang saya gituin tahun lalu, anak saya juara kelas di sini. Dia mau milih kedokteran. Kalau jalur undangan kedokteran, walaupun kamu juara 1, kamu tidak akan dapat. Kedokteran itu nilai jalur undangannya harus di atas tinggal 95 ke atas nilai. Saya melihat semua ngasih nilai, saya dulu juga pikiran. Mulai 82, entar 85. Kalau saya nanti, kalau bisa 89, 91 lihatin aja. Itu ya. Jadi kamu dapat para remedial. Saya mau ngasih soal itu nanti setelah kamu lihat apa yang dengan kata lain, saya pernah begini cerita. Ini saya juga malu so ketahui. Ini pada jelek-jelek, anak saya cuma pada jelek semua, tapi kok fisikanya bagus.
Padahal bagusnya udah saya betulin, gitu, ya kan? Jadi dibilangin bagus. Jadi kalau dibilang bagus belajar lagi enggak? Ya, yang kecil sudah hebat. Ya, jadi kamu lihat nanti kalau naik ke atas. Nah, takutnya nanti ada yang bilangnya, ini jangan bosan ngomong apa ya, karena pengalaman Pak, nah, itu yang kamu harus. Mudah-mudahan saya doain kamu masuk jalur undangan itu supaya kamu nggak tes lebih, tes capek. Nah, yang kedua, kalau misalnya jalur undangan tidak masuk ke UTBK. Kalau orang tuanya yang punya duit, ikutin bimbelmu. Mobilnya bimbel apa? Mobil mobil kuantum, mobil berapa? Tuh. Kalau sekarang butuh bimbel, kenapa? Untuk beberapa pembahasan UTBK. Tapi nggak tahu katanya di sekolah juga ada ya, pembahasan UTBK. Nah, siapkan dari kamu mau milih apa itu dari sekarang. Yang kepengen masuk ikatan dinas, jaga yang ke mata, tidak ya, berdebat ya. Kalau mata perlu kita, tapi ada ya ikatan sama lain. Dipersiapkan yang lain. Ya, ya, oke itu. Yang ketiga, yang dapat KJP, diusahakan dapat negeri. Karena kalau dapat negeri, maka KJP itu akan diteruskan namanya KJU. Dan itu dapat satu semester lumayan. Saya pernah saya 9 juta. 9 juta itu KJP. Tapi terus bagaimana untuk berhasil? Untuk keberhasilan ini memang kamu perlu pengorbanan. Untuk mendapatkan hasil yang baik harus berkorban. Korbannya apa? Nah, anak-anak sekarang yang saya lihat itu, saya kalau sholat subuh jalan, tapi kalau di Jakarta ada sih. Kalau di Jakarta itu kalau di Jakarta, itu saya lain. Kalau saya lagi di Jakarta itu sholat subuh. Itu main game itu nggak guna. Gunanya main game kalau kamu udah kerja, udah bisa cari duit, terserah. Lu mau main game kek. Kalau kayak saya malah dulu mau ngerokok boleh aja, itu bisa kerja. Tapi untungnya saya memang nggak boleh rokok, ya saya nggak boleh ngerokok. Haram menurut saya. Nah itu sebetulnya. Satu lagi minta doa sama siapa? Sama orang-orang yang dekat. Saya tidak pernah doa, setiap saya pulang, saya terakhir saya ngajak selalu saya doakan. Dan seharusnya kamu mengaminkan dalam hati. Karena saya senang banget kalau ada yang berhasil. Itu yang nanti. Cita-citamu dari sekarang harus begitu. Tuh, ya. Oke. Itu yang saya cuman ini. Mudah-mudahan semuanya berhasil. Kamu akan kelihatan otaknya itu ketika kamu kuliah kuliah kamu. SMA itu pusing. Ada fisika, ada matematika, ada kimia, ada biologi. Lu belajar yang mana? Kan kalau bahasa Inggris jelas ada, bahasa Indonesia ntar juga besok lu bahasa itu lebih pintar dari saya. Saya Pak misalnya yes no yes no yes no selesai. Itu. Oke itu aja yang saya maksudkan. Nah hari ini saya akan membahas ulang kembali mengenai gelombang elektromagnetik. Ya. Untuk menentu gelombangnya, mari kita nonton dulu supaya kamu nggak capek. Jadi lihat. Saya bisa ngapain siapa yang tadi itu dulu? Si itu ya, si itu ada di sini. Sasa bilang kak, ada kan? Sebenarnya tidak. Kan absen penyidik juga ada. Kalau sini mana perlu absen. Dan di sini bisa dihargai ya. Oke. Mudah-mudahan saya bicara. Screen. Sorry ya.
Ya. Oh, udah saya belajar ini. James Clerk Maxwell Orang yang mana? Ini udah mentok nih. Dengar enggak? Yang di rumah dengar enggak? Kelihatan, Pak. Maksudnya ada film enggak? Nggak ada, Pak. Belum ada, Pak. Iya, Pak. Cuman ganti di file doang. Kamu sudah nonton kan? Ada salah? Ah, oh belum begini kan? Ini kali ini saya belum stoppingnya. oleh Heinrich Hertz dengan penemuan gelombang Apakah A. Wilhelm Conrad Rontgen ataukah B. James Clerk Maxwell, seorang fisikawan yang pertama kali mengemukakan hipotesisnya tentang gelombang elektromagnetik? James Clerk Maxwell adalah seorang fisikawan yang hidup dari tahun 1831 sampai tahun 1879. Dia adalah orang yang pertama kali mengemukakan hipotesisnya mengenai gelombang elektromagnetik. Menurut hipotesis Maxwell, medan listrik yang berubah-ubah akan menimbulkan medan magnet yang berubah-ubah pula. Medan magnet yang berubah-ubah dapat menimbulkan medan listrik berikutnya. Demikian seterusnya, sehingga didapatkan proses berantai dari pembentukan medan listrik dan medan magnet yang menjalar ke segala arah. Hipotesis ini ternyata bukan semata-mata ramalan. Hipotesis itu dapat dibuktikan kebenarannya secara eksperimen oleh Heinrich Hertz dengan penemuan gelombang radio. Penemuan Maxwell dan Hertz ini membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal, yaitu arah getaran tegak lurus terhadap arah rambatannya. Berdasarkan hipotesis Maxwell dan eksperimen Hertz, dapatkah kalian menyimpulkan apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik? Spektrum gelombang elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Dalam gelombang elektromagnetik, biasanya kita kenal ada 7 spektrum gelombang elektromagnetik. Semakin besar frekuensi dari spektrum gelombang elektromagnetik, maka akan semakin kecil panjang gelombangnya.
Jika diurutkan dari panjang gelombang terkecil hingga panjang gelombang terbesar, maka spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Sinar gamma memiliki daerah frekuensi 10⁻20 sampai 10⁻25 Hz atau daerah panjang gelombang 10⁻⁻15 sampai 10⁻⁻20 meter. Salah satu aplikasi sinar gamma yaitu gamma knife surgery atau pembedahan dengan pisau gamma untuk membunuh sel-sel kanker. Sinar X memiliki daerah frekuensi 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz atau daerah panjang gelombang 10⁻⁻6 sampai 10⁻⁻10 meter. Salah satu aplikasi sinar X adalah foto ronsen. Sinar ultraviolet memiliki daerah frekuensi 10⁻15 sampai 10⁻17 Hz atau daerah panjang gelombang 10⁻⁻7 sampai 10⁻⁻8 meter. Cahaya tampak memiliki daerah frekuensi 10⁻14 sampai 10⁻15 Sinar inframerah memiliki daerah frekuensi 10⁻11 sampai 10⁻14 Hz atau daerah panjang gelombang 10⁻⁻3 sampai 10⁻⁻6 meter. Salah satu aplikasi dari sinar inframerah adalah FTIR mouse, yang merupakan generasi terbaru dari mouse yang menggunakan sinar inframerah. Gelombang mikro memiliki daerah frekuensi di atas 3 GHz dengan daerah panjang gelombang 10 sampai 10⁻⁴ meter. Salah satu alat yang menggunakan gelombang mikro yaitu microwave oven. Gelombang radio memiliki frekuensi 10⁻5 sampai 10⁻9 Hz atau daerah panjang gelombang 10⁻4 sampai 10⁻1 meter. Salah satu aplikasi dari gelombang radio adalah siaran radio. Jadi kelihatan berapa? Ini kelihatan nggak bisa? Ya, benar ya. Oke, kalau saya ini
Ya, ya. Kalau bisa, yang di rumah kelihatan nggak itu papan tulisnya? Halo? Halo? Ya, Pak, Pak. maaf, di saya suaranya pelan banget. Oke, terdengar? Siap? Ya. Dengar, Pak. Ya, oke. Kenapa saya harus pilih gelombang itu? Karena biar ngulang kembali aja. Suara Bapak nggak kedengeran? Bisa ya? Yang lain dengar nggak? Suara Bapak kayak Di sama-sama saya gitu. kecil banget, Pak. Kecil banget, Pak. Jelas otomatis ya. Mana itu? Oh, gini. Belum suaranya belum begini ya. Ya, 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 ya. Oke, nah. Ini dia. Halo? Kedengaran? Jadi gema, Pak. Jadi gemah. Iya, Pak. Oh, sini mana ya? Benar ya? Oh, nyala itu. Sekarang kedengaran nggak? Masih gema sih, Pak. Saya kencangin aja, saya pelan-pelanin aja. Ya. Gelombang elektromagnetik. Kita bicara mengenai gelombang. Kemarin kita bicara induksi magnetik, induksi elektromagnetik. Induksi itu masih permainan hukum Newton. Bicara mengenai fisika klasik. Kalau kita bicara mengenai gelombang elektromagnetik, itu bicara mengenai fisika modern. Nah, kita tahu kata kalimat gelombang itu kan adalah musikan yang merambat. Kira-kira di suara apa ya? Halo. Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, ya, musikan yang merambat. Kita tahu bahwa gelombang itu menurut arah sekitarnya ada dua, ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Saya katakan, menurut amplitudonya ada gelombang berjalan, ada gelombang stasioner. Menurut mediumnya, gelombang ada mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itulah yang dimaksud dengan fisika klasiknya, yang bisa kita bahas, kita lihat. Gelombang elektromagnetik itulah masuk ke dalam fisika modern. Dan sebetulnya kamu sudah belajar mengenai gelombang elektromagnetik. Di mana? Di kelas 11. Kamu belajar optik fisis nggak? Kamu belajar celah tunggal, celah ganda nggak? Ya dimasukin. Nah, itu kemarin saya tanya mau IPA 3 sama IPA. Saya berarti saya ada kita sama IPA 2. Saya IPA 2 karena nggak diajarin. Sebetulnya udah masuk di situ. Ada optik geometri atau optik fisis. Optik geometri itu mengajarkan mengenai pemantulan dan pembiasan. Optik fisis itu mengenai interferensi, difraksi, polarisasi, dan daya urai. Itu yang dibilang celah tunggal, celah ganda, kemudian lenturan pembelokan, D sin theta sama dengan N lambda. Itu nggak ada ya? Ada itu. Atau kita kalau soal saya bikin soal itu, terpaksa saya kasih dulu ya biar ini ya. Oke. Nah, dari mana asalnya gelombang elektromagnetik itu? Maxwell mempunyai hipotesa, disebutnya hipotesa Maxwell. Cuma mengenai teori Maxwell itu namanya hipotesanya Maxwell. Dari kejadian-kejadian yang dia lihat. Nah, pertama kejadiannya adalah dia melihat teori Maxwell. Ya. Yang pertama katanya dia melihat apa? Yaitu hukum Coulomb. Hukum Coulomb yang mana? Hukum Coulomb yang berhubungan dengan medan medan listrik. Ya, ingat kalau dia muatannya positif, maka bahwa katanya di sekitar benda bermuatan ini titik-titik ini menghasilkan apa sayang? Medan listrik. Nah, di sini kalau saya bilang, ini misalnya
Nah, kalau dia positif itu menjauh, sebelum ngajar lagi ulang lagi. Oh, ini sudah menjauh. Kalau dia negatif apa nah? Dia mendekat. Nah, ini. Ya, yang pertama itu karena dia berhubungan dengan medan listrik atau kita sebut berhubungan dengan E-nya. Yang kedua, kata Mas Del, menurut hipotesanya itu dilihat dari percobaan Oersted. Percobaan Oersted. Masih ingat siapa yang sudah memulai dan siapa yang belum memulai? Ya, bahwa apa katanya? Apabila sebuah kawat diberikan arus listrik, maka di sekitar arus listrik ini terdapat apa sayang? Terdapat medan yang kita pakai dengan jarinya 4 jari tangan. 4 jari tangan kita. Ya kan? Kita tahu 4 jari ya. Ingat, ini medan, ini arusnya. Oke. Yang ketiga, hipotesanya berdasarkan dari ketiga itu. Nah, yang ketiga, namanya apa yang ketiga? Yaitu berdasarkan hukum Faraday. Berdasarkan saya katakan bisa. Berdasarkan hukum Faraday. Apa itu? Bahwa magnet menghasilkan apa sih? Menghasilkan listrik. Tadi digambarkan di sini. Atas dari tiga itu, maka Maxwell menyimpulkan teori ya, menyimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan band itu? Apa? Tadi kamu udah baca apa yang maksud band? Adanya, ya, medan listrik dan medan magnet mengalami apa? Perubahan. Kalau nggak berubah, mengalami perubahan dan bergerak dengan apa? Tegak lurus antara medan listrik dan medan magnet. Jadi E dan B-nya harus apa nak? E dan B harus ada perubahan. Perubahan secara apa? Secara periodik. Secara periodik. Secara periodik, yaitu bentuknya mengenai gelombang apa? Transversal. Dengan kata lain, kalau saya gambarkan sini, ini gerakan yang pertama, ini adalah gerakan medan, saya tarik dari sini. Yang kedua, gerakannya gini. Sorry, tadi saya gerakan seperti itu lah ya. Nah, ini gerakannya apa? Nah, jadi ya, gambarnya satu di sini, ya, pokoknya gerakannya yang satu ini adalah E-nya, ini adalah medannya. E dan E sama dengan, nah, bukan begitu saya. E tegak lurus dengan medannya. Maka itulah yang dimaksud dengan gelombang. Nah, kita ingat kalau begitu sifat dari gelombang elektromagnetik bagaimana? Masih ingat nomor satu apa nak? Satu, bentuk gelombangnya adalah transversal. Yang kedua, apa? Yang kedua, kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Yang ketiga, tanpa tadi ini medium tanpa medium. Yang keempat, kelima, keenam yaitu pemantulan, refleksi, pembiasan, refraksi, lenturan, difraksi atau pembelokan, ke perpaduan interferensi, dan ada polarisasi. Ya. Nah, dari situ diselidiki menggunakan namanya spektrometer, menghasilkan yang namanya spektrometer ukurannya. Namanya disebut dengan spektrum apa namanya? Gelombang elektromagnetik. Di situ ada 7 ya. Kita sebutin kenapa sama aja sebetulnya. Cuma radio itu dianggap masuk ke dalam 3 peringkat gitu. Tapi sekarang yang buku itu juga kita ada 8 ya. Betul. Semua 8 harus cepat. Bagus betul. Lihatin caranya.
Ya. Nah, kalau kalian ingin dari bawah, kalau ikuti Bapak, dari atas ke bawah, maka kita ngomongnya cuma ini. Ya. Ya. Nah, ini, Pak, mulus. Nah, kalau ini kita pengen ke bawah, berarti ini kita tahu namanya gelombang apa, sayang? Radio, gelombang. TV, gelombang. Radar, dan tadi disebutkan ada gelombang apa? Gelombang microwave. Apa bedanya gelombang microwave? Sama-sama masuk dalam panjang gelombang yang sama, tapi bedanya microwave itu adalah indera rajanya yang beda. Indera raja itu artinya penglihatan jauh ya. Ya, indera jauh, yang jarak jauh, indera jarak jauhnya beda. Ingat, yang namanya microwave itu masuk ke dalam indera raja pasif. Pasif itu dia cuma hanya di tempat gitu. Ya, contohnya ya, namanya masuk dalam microwave. Contohnya kita tahu yang masuk dengan microwave, tapi tidak semua orang memiliki microwave. Saya pernah mau beli microwave, tapi microwave itu bukan harganya yang besar, listriknya harus tinggi. Dan wattnya itu rumah itu harus paling kecil itu 1.300. Ya, kalau enggak 2.300 bisa. Kenapa enaknya ada di microwave? Microwave itu berarti dia objeknya yang kita cari. Masukin ayam. Kalau kita bikin Indomie, ya, kalau Indomie masukin air ke situ selesai. Itu namanya microwave. Microwave ini masuk dalam indera raja pasif. Nah, kalau radar itu masuk. Ya, kalau dia tanya apa indera raja, tadi coba ya. Indera raja itu indera jarak jauh. Kalau indera rajanya aktif, itu namanya radar. Ya, dan yang para pesawat harus menggunakan radar mendeteksi adanya sesuatu untuk dari untuk nanti apa. Itu sebenarnya masuk dari. Nah, kalau TV itu nggak ada TV, itu katanya ya, TV itu dimasukin ke radio. Tapi kita sini kita karena gelombang TV sama gelombang radio itu berbeda. TV ya TV, gelombang radio ya itu ada FM, AM, ya. Nah, kalau mau bersih FM, kalau mau nggak bersih, tapi AM itu jauh jaraknya, tapi dia agak bersih. Nah, kita gunakan pakai itu ya. Yang ada sekarang di mana? Mobil pasti ya, misalnya dibuat baik aplikasi. Nah, yang inframerah sudah saya sebutkan. Nah, ini jadi radar udah bilang bedain antara ada microwave dan ada radar. Yang di rumah sudah kedengaran Bapak suaranya, Nak? Halo? Bang, Pak. Kedengeran, Pak. Kedengeran tuh, Pak. Oke. Nah, sebetulnya soal hitungan kemarin untuk ulangan tidak akan pernah dimasukin dan jarang dimasukin karena hitungnya itu besar sekali kok. Pakai kalkulator N0 itu kita tahu apa, N0 itu nilai 8,85 pangkat min 12, terus kita menghitung 4V kali 10 pangkat min 7 ya, 4V itu kalau 12,5 56 hitungannya dalam. Dan kamu ngejilid aja 35 aja kamu ngejilid soalnya Pak ya ini nanti tidak apa-apa. Belajar untuk itu. Ketahuan kalau orangnya saya. Bapak bilang, Bapak nilai berapa? 55 ini melanggar saya nggak putusan. Ya. Ini berapa? Kasihan. Jadi lihat apa yang dulu. Nanti kalau kita kira lupa, lumayan berarti ada sedikit. Lebih bagus lagi kalau 75. Kalau kamu 75 semua, kalau dulu sih jangan pun. Kalau 75 semua, angkat nih. Kemarin saya terangkat dari nilai dari B menjadi C. Masih bisa mengangkat menjadi harus kita B. Oke? Nah, ada yang kamera ingat semacam Pak. Ini yang hati-hati kita bermainnya di sini. Magic to oke? Ini apa sih nggak bisa bilang?
Oke, ya sini. Kalau mau urutan ke sini atau mau urutin ke atas, kalau ke atas, ini kemarin Bapak udah ngomong apa nih? Ruti ya bukan? Ruti, gitu ya? Guru. Nah, yang kurangnya apa saya? Bukan. Impak puls. Nah, ini Ruti. Rada. Perhatikan. Nah, dari sini P sama dengan lambda karena kita bicara gelombang kaya, maka ini adalah C sama dengan lambda. Jadi yang bermain antara panjang gelombang dan frekuensi. Ingat, kalau panjang gelombangnya besar, frekuensi kecil. Jadi kalau saya bilang Ruti rada teler, berarti dari sini ke atas. Kalau di sini dari atas, maka yang saya tulis di sini adalah panjang gelombangnya semakin besar. Kalau saya bilang dari sini rata 40 berarti belum ke bawah bukan? Berarti frekuensinya semakin besar. Oke, pertanyaan saya. Dari sini dulu ya. Mana yang lebih besar? Panjang gelombang radar dengan warna kuning. Warna kuning. Jadi sama aja ngikutin. Ini juga sama aja ngikutin. Jadi jangan sampai terkecoh. Oh, ini frekuensi ke atas itu panjang gelombangnya besar. Tuh, ya. Terus ingetin lagi, kalau yang namanya panjang gelombang cuma dua, yang lain semuanya dekat. Daya tembus ke bawah semakin besar, intensitas ke bawah semakin besar. Apalagi frekuensi makin besar, tingkat penghancuran makin besar, tingkat penyilauan makin besar ke bawah. Ke atas cuma ada siapa? Cuma satu, ada siapa? Panjang gelombang. Atau kalau mau lagi periodenya. Itu kan berbanding kebalik ya. Yang frekuensi periode dan panjang gelombang di atas besar. Semakin ke atas semakin ke bawah semakin itu ya. Jadi kalau mau ke bawah kita pakai apa nak? Nah, tapi kalau saya mau pakai apa sendiri, kita serah aja itu misalkan saya kasih yang enak aja ya. Kalau kamu bisa bikin sendiri silakan. Tapi pulang jam. Dan itu yang nanti kalau ulangan saya hanya pakai dengan teorinya saja. Kayak kemarin itu teorinya. Dan tadi memang ada yang sedikit tidak ada di tulisannya. Maka bisa cari kamu di mana? Bisa cari di kamu bisa cari di Google teman Google juga bisa gitu ya. Itu yang saya minta. Jadi ulangannya nggak terlalu banyak sih. Saya banyak itu ada soal mengenai teman-teman. Kemarin saya mau bawa, tapi itu soal adalah udah saya coret. Saya nggak bisa moto. Kalau saya moto kan kamu ya nggak saya coret. Ada pertanyaan? Bisa kita. Hah? Nah, begitulah. Nah, jangan minta dulu remedialnya nak ya. Kamu tenang, saya kasih tahu, biar nggak apa-apa. Kamu akan saya lihat nilai raportnya. Saya tidak akan pernah menunda anak nggak ada. Kalau saya doain semua pada bagus, semua pada pintar. Cuman kamu ini kadang-kadang melupakan itu aja. Ya sih, nggak usah jauh-jauh melupakan. Menurut kelas yang lain juga selalu melupakan. Karena kita nasihati kita bagus. Ya. Ya. Ada yang mau nanya? Ada yang mau coba pulang? Oh, pendiam aja. Oh, terlalu pendiam dan terlalu pendiam. Rasa di sana saya harus teriak, di sini katanya suara. Masih kedengaran suara? Kan, Pak. Iya, Pak. Oke.
Kelihatan nggak? Duduk di sini saya kelihatan nggak, Nak? Tanpa. Oke. Kelihatan Pak. Ya, itu aja yang saya bisa ini. Mohon maaf karena kita tidak tahu situasi lapangan ini, ya. Oke, apapun yang saya ini, saya memberikan motivasi bagi kalian yang datang. Terima kasih itu membuat yang ada niat untuk masuk ke dalam. Oke, mudah-mudahan kita doain. Saya lebih suka kita masuk semua. Kita gunakan apa yang kita punya potensi. Kalau kayak gini sama nggak dengan kita? Sama aja. Enak dia ya? Iya. Weh, enak kan di rumah ya? Bisa ngopi ya kita ya? Woi. Apa? Ada Ica di sini. Kak? Jangan lupa aksennya ya. Yang udah masuknya dari sini. Ada. Ya, gitu aja. Jangan putus semangat ya. Kita kalau sejujurnya saya belum pernah memakai Zoom. Pernah nggak saya pakai itu? Saya selalu menggunakan Google Meet. Kalau kenapa nggak memakai Zoom? Lamaan nggak berbayar. Nggak ada masalah sih berbayar dulu. Cuman kalau ada gratis ngapain kalian bayar kan begitu kan? Itu aja yang bisa dapat saya ini. Mohon maaf, nggak apa-apa. Ini pertama kali. Besok mungkin persiapan saya lebih banyak. Kayaknya kalau kayak gini mendingan nonton gitu. Jujur saya capek teriaknya dari sana harus teriak kenceng karena suara tidak akan keluar katanya. Sebelah sana sudah seperti itu. Akhirnya saya keluar. Kan kalau sudah keluar itu tenaga dari sini lumayan sampainya minta ampun. Oke, kita akhiri dengan doa penutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kalian semua ya. Nah ya, sukses buat kalian yang di rumah ya sayang. Halo, assalamualaikum. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, kesan pertama gimana, menggoda ya. Selanjutnya terserah Anda. Oke, silakan. Balik nggak apa-apa. Disuruh balik deh. Balikin juga. Tidak boleh. Ngobrol nggak boleh.